Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi pada sesi sharing tentang penjelasan 34 bakat yang ada di talent mapping. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bakat input. Nah, barangkali teman-teman sudah ada yang sempat menyimak video-video saya sebelumnya yang menjelaskan beberapa bakat yang ada di wilayah thinking talents, dan bakat input ini juga masih dalam wilayah bakat dalam wilayah thinking talents. Nah, apa sih secara sederhana bakat input itu yang bisa kita gambarkan? Jika seseorang memiliki bakat input ini, secara pribadi dia senang mengumpulkan informasi atau barang. Jadi mereka memang senang mengumpulkan begitu, baik itu berupa benda-benda atau informasi, baik itu berupa data, informasi berita dan sebagainya. Sehingga mereka itu merasa yakin bahwa apa yang dikumpulkan itu suatu saat itu akan memberikan kemanfaatan. Jadi apa yang dia kumpulkan, baik itu informasi maupun barang, itu bisa bermanfaat suatu saat. Tidak harus sekarang di saat dia mengumpulkan, tapi bisa jadi mungkin besok-besok begitu dia punya keyakinan bahwa ini akan bermanfaat, begitu ya. Kemudian kebutuhan orang yang memiliki bakat input ini, teman-teman, mereka membutuhkan akses untuk mengumpulkan sumber daya tadi, baik itu yang berupa informasi maupun benda-benda atau barang gitu. Lalu apa sih kebutuhannya ya bagi orang-orang yang memiliki bakat input ini? Nah, seringkali kita tuh memaknai atau melihat ya bahwa orang yang sedang mengumpulkan itu masih jarang sekali memiliki manfaat yang maksimal ya. Jadi hanya berhenti pada dorongan untuk mengumpulkan itu tadi, mengumpulkan saja. Jadi sehingga orang-orang input yang memiliki bakat input ini juga bisa terjebak pada perilaku impulsif jika memang tidak disadari. Sehingga ada 3 hal yang dibutuhkan oleh orang yang memiliki bakat input. Pertama adalah akses untuk mengumpulkan sumber daya tadi. Kemudian yang kedua adalah storage, tempat. Jika itu dia mengumpulkan barang, tentu saja ia membutuhkan mungkin bisa kita sebut gudang ya, gudang penyimpanan. Jika itu informasi, berarti dia membutuhkan ruang digital untuk menyimpan informasi yang sudah ia kumpulkan. Kemudian mengorganize. Jadi orang yang memiliki bakat input ini juga mestinya didukung oleh kemampuan untuk merapikan, mengorganize, mengatur agar apa yang sudah dia kumpulkan ini bisa rapi, bisa nantinya ketika dibutuhkan itu bisa memberikan manfaat. Sayang sekali jika orang yang memiliki bakat input ini sudah mengumpulkan informasi atau barang, tapi karena tidak diorganize dengan baik, ini ketika dibutuhkan mencari sekian lama dan tidak ditemukan, padahal mungkin sejak dulu sudah mengumpulkan benda ini atau sumber daya tersebut gitu. Nah, itu kan menjadi sangat disayangkan, sehingga mestinya didukung oleh kemampuan untuk mengorganize apa yang sudah dikumpulkan tadi. Kemudian bagaimana sih cara mengembangkan bagi orang yang memiliki bakat input ini, mengembangkan bakatnya? Pertama, jika memang dia punya kemampuan atau memang sudah memulai untuk mengumpulkan barang, mungkin bisa mengklasifikasikannya, apakah itu di bidang apa, bidang fashion itu juga banyak sekali, bisa tas dan pakaian, baju, semua ya. Lalu kalau memang itu di bidang informasi, digital, ya bisa
menjadi penyedia informasi, penyedia data, itu juga bisa ya. Jadi tinggal fokusnya menentukan apa yang ingin dikumpulkan. Tentu juga ini didukung oleh bakat-bakat yang lain yang memang menjadi kombinasi bakat orang yang memiliki bakat input tadi. Kemudian yang paling penting yang tidak kalah penting maksud saya adalah menentukan outcome atau tujuan dari mengumpulkan ini apa sih gitu. Agar orang yang memiliki bakat input ini tidak terjebak pada perilaku impulsif tadi yang sudah kita sebutkan di awal. Karena sayang sekali kalau hanya berhenti pada hasrat mengumpulkan tadi tapi tidak memberikan manfaat. Begitu. Dia mungkin kalau dia memang punya ketertarikan di bidang lokomotif, dia bisa menjadi kolektor begitu, misalnya benda-benda atau kendaraan klasik ya, itu juga bisa menjadi satu bidang usaha bisnis yang cukup menjanjikan tentu saja dan itu segmented ya, kelasnya sangat segmen sekali, sangat spesifik begitu. Lalu bidang apa sih itu, atau akan menjadi apa sih orang yang memiliki bakat input ini, profesi apa atau aktivitas produktif apa yang bisa dihasilkan dari orang yang memiliki bakat input ini tadi. Yang pertama, jika dia didukung oleh bakat harmoni dan komen, dia mampu menjadi mediator, menjadi perantara. Kemudian jika dia didukung oleh bakat disiplin, jadi input, berkolaborasi, didukung dengan bakat disiplin, dia akan mampu menghasilkan satu aktivitas sebagai administrator. Nah, orang-orang yang ada di bidang administrasi itu tentu saja dibutuhkan bakat input juga bakat disiplin, karena dengan kombinasi bakat tersebut itu akan menghasilkan karya atau pekerjaan atau karya yang rapi. Jika dibutuhkan itu bisa ditemukan dengan baik, dengan cepat gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.